Selamat siang, saya Muhammad Andri Zanwanda dari UPJ Malang. Hari ini saya akan membahas transformasi perkotaan Jakarta melalui strategi Transit Oriented Development atau disebut TOD, sebuah upaya untuk menciptakan kota yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah pejalan kaki. Presentasi ini merujuk pada data resmi dari PT MRT Jakarta. Next. Krisis perkotaan dan kebutuhan TOD. Jakarta menghadapi krisis mobilitas akut. Sekitar 18,6 juta lebih kendaraan pribadi mendominasi jalanan, sementara penggunaan transportasi umum hanya sekitar 24%. Ditambah 1,4 juta komuter harian dari wilayah penyangga yang memperparah kemacetan dan polusi. Fakta mengkhawatirkan 64% lahan didominasi pemukiman rendah dan warga Jakarta kehilangan 177 jam per tahun terjebak macet. Hal ini setara dengan 7 hari penuh. Next. Definisi dan prinsip TOD. Apa sih solusinya? Solusinya yaitu TOD. TOD adalah kawasan terintegrasi dalam radius 500 sampai 800 meter dari stasiun transit yang mengutamakan pejalan kaki dan transportasi massal. Hal ini didukung dengan 5 pilar kunci. 1. Fungsi campuran, menggabungkan hunian, kantor, dan retail. Nomor 2. Kepadatan tinggi untuk memaksimalkan aktivitas. Nomor 3. Konektivitas pedestrian seperti terowongan di stasiun Kendal. Nomor 4. Keadilan sosial dengan kuota 20% hunian terjangkau. Dan nomor 5, infrastruktur rendah karbon. Next. Lokasi dan strategi pengembangan. Fokus pengembangan terkonsentrasi di koridor utara sampai selatan fase 1 dengan kawasan inti Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Istora, dan Dukuh Atas. Dua lokasi strategis yaitu Dukuh Atas yang terintegrasi 5 moda transportasi dan Blok M yang sedang bertransformasi menjadi ruang budaya melalui revitalisasi Taman Literasi Mata Tihahu. Next. Proyek dan perkembangan terkini. Di tahun 2024, beberapa proyek menunjukkan kemajuan yang signifikan. 1. Aspen Peak di Fatmawati sudah 80% rampung. Yang kedua, terowongan Tamrin 9 di Dukuh Atas mencapai progres sekitar 62%. Selain itu, dukungan pendanaan juga solid. Dana sekitar 1,5 triliun dialokasikan untuk 13 proyek melalui skema Creative Finance. Didukung dengan kemitraan dari Jepang yaitu OC Global. Next, studi kasus transformasi Blok M. Bukti nyata keberhasilan TOD ada di Blok M. Lihat transformasi Taman Marta Christian dari lahan terlantar menjadi pusat budaya yang dikunjungi 900 orang per hari kerja dan sekitar 2.000 orang per weekend. Taman ini kini hidup dengan pasar seni, konser, dan kegiatan komunitas. Yang menarik,
Pemeliharaannya didanai dari sewa retail dan UMKM di sekitar taman. Next, kolaborasi multi stakeholder. Keberhasilan TOD bergantung dari sinergi 1. PT Integrasi Transit Indonesia sebagai pengawas khusus. Kedua, pemerintah tentunya melalui regulasi seperti Permen ATR atau BPN nomor 16 2017. Ketiga, pengembang swasta seperti Ariventura dan Adi Komuter. Sebagaimana ditegaskan Ibu Sylvia Halim dari MRT Jakarta, TOD memerlukan kolaborasi erat pemerintah, pengembang, dan komunitas. Next, manfaat dan visi masa depan. Dampak strategis dari TOD sudah terukur. Target penggunaan transportasi di atas 30% pada tahun 2044. Nilai properti sekitar stasiun meningkat signifikan. Dan terakhir, emisi karbon dioksida berkurang melalui jaringan walkability. Untuk visi panjang, Jakarta 2044 menjadi kota kompak dengan 55% pergerakan warga mengandalkan transportasi transit. Next, inovasi dan tantangan. Untuk memperkuat fondasi, kami mengembangkan inovasi 1. Digitalisasi perizinan terintegrasi. Kedua, perluasan jaringan pedestrian tunnel seperti di Plaza UOB. 3. Kebijakan parkir terkelola dengan intensif cash and lieu of parking. Tantangan utamanya yaitu koordinasi sekitar 40 institusi terkait dan konversi lahan non-TOD di radius stasiun. Next. Terima kasih. Tutupnya transformasi menuju Jakarta yang terhubung, berkelanjutan, dan manusiawi sudah dimulai seperti disampaikan pada presentasi kali ini. Peralihan dari kota berorientasi mobil ke pejalan kaki adalah keniscayaan yang tak terbantahkan. Sekian, terima kasih.